sudah hadir, ya kakak-kakakku, ada Kaca, Kak Emak, Mas Darman, Kak Jai, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, meskipun saya tidak menyebut, tetapi Allah dengan malaikat Raqib dan Atidnya tentu menyebut teman-teman semuanya. Dan saya juga haturkan terima kasih kepada Bang Joseph dan teman-teman Kristen yang sudah hadir. Mudah-mudahan Bang Joseph, ya Dek Joseph, dan teman-teman Kristen yang hadir boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Mudah-mudahan teman-teman Kristen dan Dek Cecep suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Viralnya bagaimana baku hantam antara Pak Bom Bom dengan Edi Sidabutar di kalangan Kristen, yang satu katanya salib adalah karya iblis, yang satu karya Allah, ya. Maka di sini saya dan Joseph membawa tema penyaliban. Baik, saya bawakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu salabuhu walakin sub. Dan perkataan mereka, orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Yesua Hamasyah, de Iso Mesiho, Isa Al-Masih itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Al-Masih. Mereka tidak menyalib Al-Masih. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan cederon. Lalu ada pertanyaan dari kalangan Kristen, siapa yang disalib di dalam Quran? Saya tegaskan di dalam di dalam opening statement ini bahwa Al-Quran tidak menyebut siapa sosok yang disalib itu. Itu bukanlah suatu urgensi. Tetapi urgensinya adalah bahwa Al-Masih tidak disalib, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Setelah saya mengeksplorasi Bible, ternyata yang disalib itu adalah Yudas Iskariot dengan beberapa pertimbangan. Ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes berdoa di Bukit Getsemani, mohon maaf, Yesus berdoa di Bukit Getsemani ditemani oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus, Petrus, dan Yohanes tertidur. Ya, tiba-tiba datanglah Yudas Iskariot. Hanya Yudas dan Yesus yang yang terbuka matanya ketika Yudas Iskariot membawa sekelompok pasukan Romawi dan rabi-rabi Yahudi. Tiba-tiba di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, semuanya itu kemudian terjatuh. Disitulah terindikasi bahwa Yesus berubah rupa dengan orang lain dan Yudas berubah rupa dengan Yesus. Oleh karenanya di dalam Yohanes 18 kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yohanes 18 itu jumlah ayatnya 40 atau 45 ayat. Kisah Yudas kemana? Karena Yudas sudah berubah rupa dengan Yesus dan Yesus sudah berubah rupa dengan orang lain. Para pastor ketika saya di gereja, para romo, banyak yang tidak pernah menyampaikan tentang ini. Mereka berbicara tentang saudara-saudara yang terkasih, bilur-bilur darahnya telah menebus dosa kita. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan bahwa salah satu anugerah yang dimiliki oleh Yesus adalah mampu berubah rupa. Kenapa tidak pernah diceritakan? Karena tentu ini akan mendukung kebenaran Islam bahwa Isa Al-Masih tidak disalib, yang disalib adalah yang diserupakan. Apa urgensi Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa banyak ayat, 4 ayat. Salah satu ayatnya adalah Markus 16:12. Joseph, jangan kemana-mana Joseph. Nah ya, didengarkan baik-baik. Yohanes 16:12, Yesus berubah rupa. Apa tujuan Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa dengan tujuan agar tidak ada dua Yesus di situ. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ceder kan? Salah.
Joseph, tidak ada perlawanan, Joseph. Yuk, Oke, siap. silakan di mute ya. Baik, dimulai waktunya dulu. Ya. Oke, salve shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Ini saya ingatkan kembali temanya yang disepakati oleh Nandar, siapa yang disalibkan? Menurut perspektif Al-Quran atau Alkitab, Nandar dengan sekonyong-konyong mengatakan Al-Quran tidak menceritakan. Ya sudah, debatnya sudah selesai. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan apapun. Artinya buat apa kita berdebat? Betul nggak teman-teman? Karena di Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan. Padahal temanya telah disepakati oleh Nandar, siapa? Siapa itu merujuk kepada orang atau bukan, Nandar? Fungsinya Al-Quran apa? Nanti kita bahas dari perspektif surah Hud. Tapi saya mau ke Alkitab dulu. Karena ya selalu kita merujuk kepada Alkitab ya. Meskipun Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tapi ternyata nggak sempurna-sempurna amat ya menurut Andar. Oke, betul nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini, bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, berulang kali Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan diserahkan, akan dibunuh. Kita baca, sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, bahkan di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada Petrus, ketika Petrus tidak menginginkan Yesus disalib, Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Ini sekaligus untuk menjawab framingan Nandar bahwa tentang rencanaan iblis, oh enggak, kita sudah selesai. Orang yang mempermasalahkan tentang terkait siapa yang merencanakan itu adalah orang yang ragu-ragu. Tidak jadi masalah, karena Anda berbicara dengan orang Katolik yang punya satu suara. Kita punya otoritas, kita punya paus, kita punya kardinal, kita punya magisterium gereja. Orang Katolik tidak akan goyah sedikit pun, sekalipun orang di luar sana berbicara siapa yang menyalibkan Yesus, siapa yang merencanakan. Karena kami percaya, rancangan salib adalah rancangan Allah yang di surga untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat-ayat lainnya. Oke, yang berikutnya saya pakai waktu saya untuk sekali lagi menegaskan bahwa penyaliban Yesus itu, Nandar, nggak seperti yang di-framing oleh Nandar, yang mengatakan, oh di dalam Lukas ternyata Petrus tertidur. Di mana ayatnya? Saya tantang Anda untuk membuktikan bahwa ketika di situ Yohanes menyaksikan Yesus atau Lukas menuliskan Yesus berubah rupa. Sedangkan dalam Yohanes 21 ayat 24, Anda tahu sendiri, Nandar, satu-satunya murid yang setia sampai dengan di kayu salib Yesus menyerahkan nyawanya dan mengatakan tetelestai adalah Yohanes selain ibunya Bunda Maria. Sehingga di dalam Yohanes 21 ayat 24, Yohanes mengatakan apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Apakah kesaksian Yohanes? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekarang saya tanya, kalau Al-Quran betul-betul di dalam surah Hud ayat yang pertama, di dalam surah Hud ayat pertama dinyatakan Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Artinya apa? Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Jeder kon. Saya minta sebelum saya bukakan kartu as saya menceritakan tentang Isa, siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Karena Al-Quran mengklaim telah menjelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Allahmu maha tahu atau enggak, Nandar? Masa lebih tahu Yohanes? Masa lebih tahu Petrus? Masa lebih tahu Paulus? Katakanlah mereka semua pembohong, tapi mereka semua berani menderita demi kematian Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Allahmu itu maha tahu, di mana ada tertulis dalam Al-Quran siapa yang disalibkan? Jederkon. Ingat, Nandar, tema kita berbicara tentang siapa, bukan apa, bukan bagaimana, bukan kenapa. Tentang siapa. Anda pelajari dulu bentuk kata tanya. Siapa yang disalibkan menurut Alkitab dan Al-Quran? Beban pembuktian harus ada di Islam untuk membuktikan sampai ketemu di Al-Quran tertulis yang disalibkan adalah si Anu, si Fulan. Seperti kata Muhammad. Oke?
Nanti saya minta, tapi sekali lagi, terakhir, sebagai beban pembuktian saya juga menyatakan, tadi Nandar sempat kutip di dalam Yohanes 16 ayat 12, Yesus berubah. Saya bingung, Yohanes 16:12 di mana Yesus berubah? Salah kutip ayat ya? Hah? Ini kan tentang roh kebenaran. Kamu Yohanes 16 ayat 12 ini tentang apa? Coba nanti diulang ya, sambil dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Bentar, saya ganti